Hai Digisers, welcome back di Kak Min Talks bareng aku Cindy Karina. Di hari ini kita akan mengobrolin seputar hal yang penting banget nih untuk kalian tahu pas mau join ke Digistar Internship di DB Telkom, yaitu CV. Hari ini kita akan ngomongin CV. Tentunya aku gak sendirian. Aku bareng teman-teman yang akan menjelaskan apa itu CV online atau CV ATS atau apa sih CV apa yang dipakai di Digistar Internship di DB Telkom dan gimana sih Kak Min biar aku tuh lolos ke tahap screening CV. Jadi langsung aja kita sambut, ini dia tim kurikulum Digistar Internship di DB Telkom. Hai. Iya, kalau kayak gitu kita mungkin kenalan dulu ya sebelum kita tahu nih CV, kita bahas seputar CV. Kita kenalan dulu dari teman-teman kurikulum, boleh? Silakan dari siapa dulu nih? Oke, halo Digisers, kenalin nama aku Linda. Halo Digisers, kenalin aku Cuk. Halo Digisers, kenalin aku Bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan ya. Hai tim kurikulum. Terima kasih ya udah mau datang ke Kak Min Talks hari ini ya. Luar biasa. Aku biasanya Kak Min Talks cuma berdua, sekarang kita bertiga ya. Oke, untuk hari ini kita akan ngomongin CV online nih guys. Ya kan kita ngomongin CV ya. CV apa sih yang harus yang dipakai di Digital Internship di Telkom, dan katanya nih sekarang teman-teman mengembangkan fitur CV ATS. Nah, ya CV baru. Pokoknya ini ada fitur baru yang perlu Digisers ketahui lah ya, biar mereka tuh bisa lolos ke tahap screening. Maksudnya tahap selanjutnya gitu ya, screening CV-nya tuh lolos. Jadi boleh diceritakan dulu dong awal mula nih kenapa ada fitur ini tuh gimana sih, Lin? Oke, baik. Jadi awalnya ini dari pain point Kak Min ya, dimana banyak banget CV yang masuk, nih. Nah, setelah karena itu takes time banget ya Kak Min buat nge-review satu-satu nih. Banget sih emang. Iya. Apalagi ya sekarang kan program internship untuk rekrutmennya ada dari sisi Magenta atau internship di DB Telkom, dan juga ada dari kampus Merdeka. Betul. Karena itu kita perlu nih ngembangin CV ATS. Jadi awalnya tuh emang kita tuh manual ya. Yeah. Screeningnya tuh emang kita tuh manual. Jadi sekarang tuh karena ada fitur baru ini jadinya kita ngembangin CV ATS. CV ATS. Jadi screeningnya tuh nggak manual. Jadi otomatis gitu ya screeningnya. Ini sangat home for future digital talent. Betul banget Sin, apalagi kan kita Telkom ya. Telkom khususnya program internship di DB Telkom nih yang tagline-nya home for future digital talent. Jadi bisa mungkin nih kita bakal membuat sisi rekrutmen yang senyaman mungkin dan juga mengarah ke industri 4.0 atau ke big data gitu. Wow, oke. Jadi itu tadi ya, berawal dari painful-nya Kak Min yang nge-screening satu-satu, akhirnya terbentuklah fitur ini. Tapi tentunya karena terbentuk fitur baru ini pasti ada perubahan ya, ada sesuatu yang perlu diketahui oleh Digisers gitu loh ya. Nah, ini boleh dong kasih tahu nih cara kerja atau maksudnya kayak CV ATS ini secara komplitnya tuh seperti apa sih? Baik Kak, betul ya, sebelumnya seperti yang Kalinda sebelumnya jelaskan itu kita akhirnya ngembangin suatu produk yang mana digunakan untuk melakukan screening CV. Dan untuk cara kerjanya sendiri itu tentunya dari inputan CV yang teman-teman masuk ke sistem kami itu diolah dengan menggunakan AI, tentunya dibantu oleh AI. Dimana dengan AI ini kita menginginkan bahwa penilaian CV itu bersifat objektif tentunya berdasarkan job requirement yang kami butuhkan. Betul. Dari hasil olahan tersebut, CV teman-teman itu akan dilakukan rekomendasi untuk posisi yang paling fit dengan CV teman-teman, dan tentunya dilakukan perankingan berdasarkan role internship yang teman-teman pilih. Iya. Ada lagi? Jadi bisa dibilang kayak sebagai recruiter ya, kita belum tentu tahu nih spesifikasi secara rincinya gitu. Karena itu kita collect dulu dari semua divisi di Telkom buat mengetahui kompetensi-kompetensi apa yang dibutuhkan, skill dan job description-nya. Lalu dari sana kita buat nih sistem modelingnya sehingga buat proses rekrutmen kami ini bersifat objektif, teman-teman, tidak subjektif. Benar. Itu
gitu tadi ya, karena kan tadinya kalau manual tuh udah pasti kan yang screening kan orang ya, jadi pasti masih banyak maksudnya masih bersifat subjektif ya, masih kayak preferensi sendiri gitu loh. Kalau menurut recruiter 1 ini oke nih CV-nya, tapi recruiter 2 ini kurang gitu. Nah kalau pakai sistem kan jadi lebih konsisten. Ya, lebih konsisten sesuai dengan job description dan juga kompetensi yang dibutuhkan ya. Nah, kayak gitu. Oke, jadi itu tadi kayak lebih ke kayak overview apa itu CV ATS ya. Nah, sekarang kita mungkin lebih ke teknisnya nih, apa yang bekerja di dalamnya, maksudnya kayak gimana isi-isinya, terus peraturan-peraturannya yang boleh tidak boleh agar mereka nih lolos screening CV nih, Kak. Nih, jadi apa aja sih kalau di CV online ini apa aja yang perlu mereka ketahui gitu? Oke, jadi untuk di CV ATS ini di user semua bisa mencantumkan seperti yang summary diri kalian, lalu pengalaman yang kalian pernah lakukan. Selain itu bisa skill yang kalian punyai juga kalian bisa masukkan di sini. Untuk selanjutnya itu kalian tuh lebih baik diusahakan buat CV ATS ini kalau bisa jangan berbentuk yang PNG seperti itu, yang bentuk gambar. Kalau bisa diusahakan tulisannya yang terbaca dengan jelas oleh sistem gitu. Oke. Jadi kayak ini ya bagus apa seperti misal desain gitu, meskipun mendaftarnya desain atau marketing tetap nanti kirimnya berupa CV ATS, tapi portofolionya nanti bisa berupa link. Iya benar sih. Nah itu ada ketentuan khusus gak? Maksudnya kayak fontnya harus apa gitu yang kebaca, atau emang semua kebaca aja font? Baik, terkait formatting untuk CV itu diusahakan itu menggunakan format template CV ATS. Salah satunya menggunakan template Harvard ya. Mungkin untuk contohnya sebagai berikut. Karena kita menggunakan CV ATS yang basically menggunakan keyword, maka kita tidak disarankan untuk menggunakan CV portfolio seperti desain yang memiliki gambar dan karakter yang tidak dikenali oleh sistem gitu. Mungkin sebagai berikut contohnya. Oh jadi kalau misalnya berbentuk gambar kayak banyak warna gitu nggak bisa ya? Betul. Ya kan memang yang di input harus ATS sih, yang benar-benar yang hitam putih ya gitu. Tapi kalau untuk ukuran font, maksudnya kayak dari segi font dan lain-lain sebagainya tuh sebenarnya masih aman-aman aja ya. Yang penting kayak ya font-font yang sekarang kapan-kapan dipakai juga it's okay gitu. Yang penting jangan sampai ada gambarnya, ada warnanya, mengikuti CV-CV ATS pada umumnya aja. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalnya nih, ini kan biasanya kan di online tuh sekarang udah banyak ya bikin yang kayak template CV online gitu. Jadi mereka tuh bikin secara otomatis gitu. Jadi font dan kayak layoutnya itu udah ada dari web itu gitu. Nah, itu bisa nggak? Oke, jadi untuk CV ATS itu diusahakan. Untuk yang seperti CV template itu pada sistem kita itu masih ada yang belum bisa terbaca. Jadi kalau bisa di share semua ini membuat CV ATS itu menggunakan Word, menggunakan template yang seperti yang tadi ditampilkan, yang CV ATS dari Harvard atau Oxford juga bisa. Gitu kan. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai web atau maksudnya kayak CV template yang dari web yang secara otomatis seperti Tit gitu ya. Gak bisa ngomong di sini. Yang penting kalau teman-teman pasti ada yang make gitu ya. Nah itu sedikit riskan. Jadi kalau bisa teman-teman download aja nih template CV Harvard, template CV Oxford gitu ya. Nah itu nanti diedit sendiri aja di Word gitu agar bisa terbaca oleh sistem ya, takutnya kayak gitu. Nah tadi tuh udah sempet di spill ya kalau misalnya isi kontennya tuh ya yang penting ada summary, terus ada apalagi tadi skill gitu-gitu. Nah tapi untuk lebih detailnya lagi nih Kak, konten yang harus ada di CV dan kayak maksudnya yang jangan ada dan harus ada itu apa aja sih yang biar lolos gitu untuk screening CV ini? Oke, mungkin dari yang pertama itu yang harus ada di CV itu apa aja sih kira-kira? Yang pasti itu yang tadi itu summary diri kalian. Lalu pendidikan yang sudah kalian tempuh itu apa aja sih kira-kira? Kalian cantumkan juga jurusan kalian, terus deskripsi kalian tuh ngapain aja sih di kampus. Kalau bisa juga dicantumkan juga IPK kalian. Selain itu ada yang dari pengalaman kalian sebelumnya itu gimana aja sih kira-kira, pengalaman kerja mau pengalaman organisasi bisa. Kalian juga kalau bisa mendeskripsikan dari pengalaman tersebut juga, jadi biar keyword yang kita itu bisa fit dengan description yang kita inginkan gitu. Oke. Untuk selanjutnya itu seperti project yang kalian pernah kerjakan itu apa aja sih kira-kira.
selanjutnya itu achievement yang pernah kalian raih sebelumnya. Kalau bisa dijelaskan juga itu kalian membahas apa di situ. Dan yang lainnya. Selain itu bisa juga ditambahkan kalian itu pernah mengikuti kursus apa saja. Kalau bisa cantumkan juga sertifikatnya biar kita bisa melakukan validasi. Nah, tadi kan itu kan pakai keyword ya, Gus ya. Itu kan pakai keyword. Nah, berarti keywordnya tuh mereka bisa tahu keywordnya tuh dari mana? Gak bisa tahu ya? Kalau untuk keywordnya bisa dilihat dari job description yang sudah tertera. Di web ya? Iya, jadi pastikan memang yang tertera di CV itu harus kayak relevan sama ada di web. Iya. Itu pun bisa dicek sih di website kita internship.ddb Telkom, khususnya di bagian internship role. Boleh di-align-kan di sana. Nah, kayak gitu guys. Jadi keywordnya tuh pakai yang ada di internship role ya, yang di job description ada di internship role. Jadi kalau bisa memang pengalaman kalian tuh relevan sama role yang di apply. Jadi misalnya kayak apply-nya ke role designer gitu ya. Nah, itu lihat aja dulu tuh job description yang ada di web tuh. Dilihat dulu. Nah, di-align-kan ya project-project atau pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan itu harus kalau bisa itu bisa selaras gitu loh. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya nih CV-nya tuh mereka tuh general banget nih CV-nya tuh pengalamannya bisa ada desainer ada, developer ada gitu-gitu. Nah, terus mereka tuh masuknya ke general. Itu gimana kira-kira? Bisa enggak? Baik, mungkin kalau untuk CV yang general seperti itu ya Kak. Karena di sistem kami itu salah satu outputnya itu selain perankingan ada rekomendasi posisi. Jadi rekan-rekan jangan khawatir apabila CV-nya general, karena tentunya akan ditentukan rekomendasi role yang sesuai dengan CV teman-teman. Jadi meskipun CV-nya general, itu teman-teman nggak usah khawatir karena ada penilaian khusus untuk CV tersebut. Gitu. Itu bisa ada dua kemungkinan, berarti ya bisa lolos, bisa enggak gitu ya. Agak riskan gitu ya posisinya ya, agak gemetar gitu sih jujur. Jadi kalau bisa memang harus selaras aja ya kalau pengen aman ya. Kayak gitu guys. Jadi itu ya poin-poin pentingnya yang paling penting banget sih memang dari segi format dan juga isi kontennya ya. Karena itu yang paling kena di screening gitu. Jadi tadi kan kita udah sebenarnya sudah secara lengkap ya. Jadi buat teman-teman kan udah pasti ada yang catat poin-poin pentingnya. Tapi aku ada kepikiran nih ada satu pertanyaan yang terpikir olehku. Kan tadi tuh dari format sama konten kita udah bahas ya. Tapi kalau dari segi bahasa gimana nih? Kan biasanya memang CV tuh ada yang naruhnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Ada yang mix gitu ya. Maksudnya kayak kata-katanya tuh bisa ada yang emang ada beberapa yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris gitu. Nah, itu bagaimana tuh guys? Untuk kalau buat di sistem CV ATS kita ini, kita udah masukin data buat yang CV bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya desainer mau bikin CV yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu dua-duanya aman kan? Aman ya. Yang mix juga aman. Aman ya. Yang penting jangan pakai bahasa Perancis. Nggak bisa kebaca sistem Indonesia dan Inggris aja. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, nggak apa-apa. Itu tadi ya berarti ya udah lengkap nih yang kita bahas di sini ya. Udah dari segi format, jangan sampai ada gambar-gambar. Terus dari segi template juga kalau bisa pakai template yang memang sudah ada aja. Jangan pakai yang web-web yang otomatis gitu ya. Ada kan sekarang banyak banget tuh web-web gitu. Ya itu agak riskan. Itu bisa tapi riskan ya. Kita nggak bisa bilang nggak bisa sih karena ini kan sistem ya. Kita nggak tahu nih sistem itu kayak gimana mood-moodnya gitu ya. Tapi memang kalau pengen amannya sih pakai yang manual aja. Terus apalagi ya dari teman-teman ada yang mau ditambahin nggak sebelum kita lanjut ke tips nih? Secara keseluruhan udah sih dari konten, dari format, dari desain. Kalau jadi buat teman-teman nggak ada ya berarti ya. Mungkin kita sekarang lanjut ke tips nih kakak-kakak ya. Berarti kan teman-teman memang sudah mendengarkan secara lengkap nih gimana CV ATS, tapi kan mereka pasti butuh tips dong kak. Gimana biar CV-nya ini lolos screening. Gimana nih? Ini mungkin satu-satu boleh ngasih tips. Biar Linda dulu. Yang pertama itu harus jujur, jangan dibuat-buat. Karena nanti juga akan ketahuan di sesi entah video resume ataupun saat on job. Jadi harus banget untuk jujur. Kayak itu dari aku. Harus jujur. Jangan dibuat-buat. Mungkin kalau mau hiperbola ya yang make sense mungkin ya. Jangan heboh kali mungkin. Boleh dari Ucup? Kalau dari aku
seperti sebelumnya ya, tentunya harus pakai banget ya, pakai CV yang template-nya itu ATS friendly, karena itu sangat mempengaruhi hasil kalau teman-teman apakah diterima atau enggak. Mungkin itu aja sih kalau aku. Tuh. Dari Bagus? Oh iya, untuk tips dari aku untuk digister yang ingin memasukkan portofolio juga, tips dari aku sih cukup dibikin masukkan ke dalam link lalu dicantumkan di CV. Jadi agar bisa membantu kita juga untuk screening CV itu. Oh, oke. Sip. Udah cukup berarti. Nah, itu tadi ya Digisters. Poin-poin penting tentang CV yang perlu teman-teman ketahui ya. Ini memang fitur baru, that's why kita baru bikin video ini. Dan ya semoga kedepannya teman-teman bisa lebih bagus lagi ya bikin CV-nya dan bisa lolos screening gitu ya. Udah pasti udah sekarang juga kita udah pakai sistem, jadi kita sudah mengurangi kesubjektivitas ya. Sekarang kita sudah objektif, sudah sangat transparan. Jadi buat teman-teman pastikan kembali role dan juga CV yang di apply ya, maksudnya role-nya yang di apply apa dan CV-nya memang harus mengikuti role itu. Jadi jangan sampai gak lolos screening cuman gara-gara itu ya. Kayak gitu. Dari teman-teman sudah cukup ya berarti ya. Thank you so much ya teman-teman kurikulum. Terima kasih banget udah datang ke Kak Mintalks hari ini, kita ngomongin CV. Luar biasa, semoga teman-teman keterima di rekrutmen Digital Internship di Telkom yang sedang berlangsung, maupun itu dari Kampus Merdeka ataupun dari FHCI atau Magenta. Jadi kalau gitu cukup sekian dari aku, Kak Mintalks hari ini. Saya Dika Nena, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk follow Instagram @internship_di Telkom untuk mengetahui informasi tentang Digital Internship, dan juga subscribe channel ini di Internship di Telkom. Like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang pengen tahu CV di Digital tuh kayak gimana seperti ini. Jadi jangan lupa untuk share ke teman-teman ya. Kalau gitu aku pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Dadah.